Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba membahas pertanyaan yang ada di pikiranku, dan aku yakin juga sih pertanyaan ini ada juga di pikiran kalian. Aku tuh lahir di negara Indonesia, tapi aku nggak tahu kenapa negara kita itu dinamakan dengan Indonesia. Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Jadi, daripada berlama-lama, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Nggak gitu juga sih. Jangan lupa kalian juga untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya aku selalu semangat untuk upload video-video terbaru. Oke teman-teman, jadi negara Indonesia kita yang tercinta adalah negara yang masuk 10 besar dengan kepulauan terbesar di dunia, yaitu yang terdiri dari 17.000 pulau hingga tahun 2021 dengan populasi lebih dari 220 juta jiwa per Juni tahun 2021. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, teman-teman. Jadi nih, memang pada awalnya nama negara kita itu, nama negara Indonesia ditemukan oleh James Rickerson Logan dan John Samuel Winston Earp dalam tulisannya yaitu Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia volume 4 tahun 1850. Tapi nih teman-teman, sebelum Indonesia terpilih menjadi nama negara kita, ternyata keduanya memiliki dua ide nama teman-teman, yaitu yang pertama Malayunesia dan yang kedua yaitu Indonesia. Nah, menurut John Samuel katanya nama Malayunesia itu lebih cocok tuh katanya untuk nama negara kita, karena negara kita dihuni oleh banyak ras Melayu. Sedangkan berbeda dengan Logan justru lebih suka dengan nama Indonesia karena menurut dia secara tata bahasa dan aspek geografis negara kita lebih dekat dengan Indian Island atau Pulau India. Nah, terus nih perkembangan demi perkembangan, akhirnya Logan mengambil kata Indonesia yang dibuang oleh George Samuel tadi. Namun Logan mengubah huruf U pada kata Indonesia dan diubah menjadi huruf O, katanya supaya pengucapannya lebih baik. Maka lahirlah nama Indonesia yang seperti saat ini kita kenal. Tapi sini sebenarnya teman-teman, nama Indonesia itu sendiri berasal dari bahasa Latin yakni Indo dan Nesioi. Indo asal kata dari Indus yang artinya Hindia, sedangkan Nesioi merupakan bentuk jamak dari kata Nesos yang berarti pulau-pulau. Jadi sampai di sini jelas ya bahwa Indonesia adalah sebuah wilayah yang terdiri dari pulau-pulau. Nah, selain itu juga nih, untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan. Dan pada saat itu pula, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya. Sehingga lambat laun, istilah ini menyebar di kalangan ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Selain Logan yang berpengaruh pada nama negara kita, pada tahun 1884, guru besar di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan sebuah buku yaitu Indonesian oder die Inseln des Malaysian Archipel, yaitu Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu sebanyak 5 volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Nah, teman-teman, jadi buku Bastian inilah yang memopulerkan nama Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga waktu itu sempat ada anggapan, sehingga waktu itu sempat ada anggapan kalau zaman sekarang istilahnya viral ya. Jadi sempat dulu itu viral kalau katanya nama Indonesia itu diciptakan oleh Adolf Bastian, teman-teman. Dan antara lain pernyataan itu tercantum pada Encyclopedie van Nederlands Indie tahun 1918, yang pada kenyataannya Adolf Bastian mengambil istilah Indonesia itu diambil dari tulisan-tulisannya Logan, teman-teman. Bentar deh, dari tadi perasaan aku bahasnya orang luar mulu ya, nama orang luar yang berkaitan dengan Indonesia, terus pribuminya kapan nih?
Nah, teman-teman, jadi pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia, nama Indonesia, yaitu Bapak Suwardi Suryaningrat, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi nih, beliau pun dulu sempat dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913 dan beliau mendirikan sebuah biro pers, yaitu dengan nama Indonesisch Pers Bureau. Kurang lebihnya gitu ya teman-teman, maaf kalau salah. Nah, terus nih teman-teman, pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga nama Indonesia memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian juga nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada kerapatan pemuda-pemudi tanggal 28 Oktober 1928 yang kini kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan teman-teman, dan lahirlah Republik Indonesia. Oh iya teman-teman, selain sejarah nama Indonesia yang tadi aku bahas nih, ternyata Indonesia juga dikenal dengan sebutan Nusantara loh teman-teman. Jadi nih, Nusantara, kata Nusantara berasal dari Jawa kuno pada pertengahan abad ke-12 hingga 16, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti hubungan. Jadi Nusantara adalah kumpulan pulau-pulau yang saling terhubung. Namun konon, kata Nusantara ini sempat kita lupakan, barulah oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dipopulerkan kembali. Tetapi kata Nusantara tetap dipakai sebagai nama alternatif untuk penyebutan kepulauan di Indonesia. Oke teman-teman, jadi itulah sejarah dari nama Indonesia, yaitu dari sumber yang aku baca. Tentunya aku nyari sumber itu dari internet ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya, dan karena mohon maaf juga apabila cahayanya sedikit redup ya teman-teman, karena aku memang butuh cahayanya langsung. Oke, semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Terima kasih sudah menonton video ini, and don't forget to like and comment this video. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.